Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Fitrianingrum, calon guru penggerak angkatan 11 yang berasal dari SMA Negeri 1 Garum, Kabupaten Blitar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai koneksi antara materi pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif adalah seorang guru yang baik dan kompeten harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah disiplin positif, yakni cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Ada beberapa motivasi yang dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi orang atau pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru sudah memahami motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada murid. Jika untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi anak masih berasal dari eksternal. Sehingga guru harus berupaya menumbuhkan motivasi internal agar mereka menjadi pribadi yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dengan cara menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal pada diri murid. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah pemantau, yang keempat adalah teman, dan yang kelima adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru, sebaiknya guru memposisikan diri sebagai manajer. Pada posisi manajer, guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sehingga tujuannya yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Koneksi budaya positif terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Adapun koneksi materi budaya positif dan nilai serta peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama.
Adapun koneksi materi budaya positif dengan visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan. Sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut melalui pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan yang berlebihan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pemantau dan juga teman, seharusnya sebagai manajer. Dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi agar muncul pribadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saya menangani siswa yang sering bolos saat jam pelajaran terakhir. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi dan antusias untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru sebaiknya sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai pemantau dan teman. Perasaan saya saat itu selalu diliputi perasaan yang bersalah karena selalu mengingatkan konsekuensi jika anak berbuat kesalahan dan sering diremehkan karena dianggap memiliki kedekatan selayaknya teman. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal-hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau masyarakat dimanapun murid kita berada. Sekian video saya kali ini, semoga menginspirasi Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.